Oh, wis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, alhamdulillah kita ketemu lagi walaupun secara virtual pada mata kuliah kualitas air ya. Kali ini kita akan menyampaikan pada pertemuan pertama. Saya awali dengan timeline dan strategi di dalam pembelajaran ya. Ini ada 12 materi pertemuan gitu ya. Kemungkinan nanti untuk setiap materi itu bisa lebih dari satu kali. Jadi yang pertama ini nih, kita akan menyampaikan dulu mengenai ruang lingkup dan pentingnya mempelajari kualitas air. Ini nanti akan saya sampaikan yang pertama. Kemudian yang berikutnya materinya tentang karakteristik kualitas air ya pada sumber air. Nanti dibedakan menjadi sifat fisik, sifat kimia, sifat biologi, dan sifat radioaktif. Ini ada praktikumnya ya nanti ya, pakai reading guide gitu. Kemudian yang ketiga adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas air secara alami maupun non alami. Kemudian materi yang keempat adalah metode penyelidikan kualitas air. Berikutnya organisasi data kualitas air. Nah ini jadi kalau kita sudah mendapatkan data tentang data kualitas air, itu kita bisa mengolah gitu. Jadi tidak mentah kemudian kita sampaikan kepada khalayak, tetapi kita lebih dulu untuk mengolah secara statistik, grafis atau sekaligus grafis digabungkan dengan peta. Yang berikutnya adalah standar baku mutu kualitas air ya untuk berbagai peruntukan. Nah, ini yang pertama adalah berkaitan dengan penggunaan domestik, ini karena sumber air yang paling penting, kemudian irigasi, industri, dan jasa. Berikutnya adalah evaluasi kualitas air berbagai sumber air ya. Yang pertama tadi seperti diurutkan pada baku mutu, jadi untuk domestik dulu. Ke-8 nanti untuk irigasi, yang ke-9 untuk industri dan jasa. Kemudian materi ke-10 adalah proses-proses pencemaran air tanah secara alami dan buatan. Kemudian proses pencemaran sumber air hujan secara alami dan buatan juga gitu ya. Kemudian yang terakhir nanti proses penjernihan secara alami atau swab penahiran dan dengan teknologi. Swab penahiran itu adalah penjernihan secara alami oleh badan air itu sendiri. Kalau yang teknologi itu rekayasa oleh manusia. Nah, kemudian buku rujukannya ini ya. Buku rujukan ini ada Apelo ya, Hidrosemestre. Kemudian Helvi Effendi, ini telaah kualitas air. Ini nanti yang mungkin banyak kita gunakan ya. Anda bisa meminjam di ruang referensi atau kalau mau beli ya alhamdulillah ya gitu. Kemudian ada Study of Interpretation of the Chemical Characteristic of Natural Water oleh Hem. Kemudian pencemaran air dan pemanfaatan limbah industri dari Mahida. Ini tadi ya pertemuan yang terakhir ya, sudah UTS itu nanti ada proses pencemaran air, kita menggunakan Mahida ini. Kemudian pengelolaan sumber daya air terpadu, Robert Kondoati. Kemudian Travis itu groundwater pollution. Kemudian sistem evaluasi dan saran yang saran-saran agar Anda sekalian berhasil di dalam menempuh mata kuliah ini, itu ada UTS, ujian mid semester ya.
kemudian ujian semester, praktikum. Nah, ini praktikumnya 20% ya. Saya mengharapkan Anda sekalian bisa mengikuti praktikumnya. Kemarin saya sudah konfirmasi dengan Caleb bahwa praktikum kualitas air itu luring, cuman Anda harus tetap mengikuti protokol kesehatan ya. Kemudian ada tugas, ada kuis ya, ada resume, ada presentasi. Nah, ini masing-masing persentasenya sudah terlihat. Jadi UTS-nya 30, ujian semesternya 35, praktikumnya 20%. Berarti Anda kalau tidak mengikuti praktikum itu sudah hilang 20%. Kalau Anda tidak mengikuti tugas, resume, kuis itu berarti masing-masing 5. Berarti kalau dua-duanya nggak ngikut 10% sudah tidak, sudah hilang. Kalau ini nggak ngikuti berarti presentasinya juga tidak mengikuti. Oleh karena itu saya mengharapkan Anda semuanya mengikuti seluruh sistem evaluasi yang ada. Oleh karenanya ya, saya mengharapkan Anda sekalian mengikuti seluruh acara praktikum laboratorium, membaca buku rujukan, dan presentasi kehadiran minimal 75% ya, supaya yang 15% itu tadi tidak hilang gitu ya. Karena ini berkaitan, DEF itu berkaitan. Nah, latar belakang ya, ini jadi kenapa penting ya, air itu penting. Ini adalah sumber air itu merupakan hajat hidup orang banyak, bahkan semua makhluk hidup itu membutuhkan air. Hanya saja yang perlu diingat bahwa masing-masing yang dibutuhkan oleh makhluk hidup itu mempunyai kualitas yang berbeda-beda. Jadi kalau kita untuk dari kebutuhan manusia sendiri itu ya, yang paling utama, yang prioritasnya adalah untuk kebutuhan air minum itu. Karena ini kenapa air minum itu paling diprioritaskan, karena ini memang berkaitan dengan metabolisme tubuh. Jadi kalau kita sembarangan gitu ya meminum air, nah itu akan berkaitan dengan kesehatan kita gitu ya, kesehatan kita. Kalau apalagi itu berkaitan dengan air minum yang kita konsumsi, itu pasti sangat terkait dengan kesehatan. Tidak pun misalnya untuk mandi kita sembarangan menggunakan sumber air yang kualitasnya sembarangan untuk mandi, nanti kita juga akan mempunyai efek yang tersendiri. Jadi berarti sumber air ini adalah sangat dibutuhkan, bukan hanya kuantitasnya saja tetapi juga kualitasnya. Pada masing-masing kebutuhan itu mempunyai kualitas yang berbeda. Itu adalah manusia. Nanti untuk air minum berbeda, untuk mandi cuci mempunyai kualitas yang berbeda gitu ya. Nah, kemudian untuk makhluk hidup yang lain, tumbuhan itu mungkin bekas siraman atau bekas nyuci baju kita itu untuk menyirami tanaman tidak apa-apa. Tapi kita tidak mungkin bekas untuk mencuci itu untuk mandi kita, itu nggak mungkin. Oleh karena itu berbeda ya, untuk tanaman sudah berbeda. Agak keruh sedikit juga nggak masalah, tapi disirami. Kemudian untuk hewan demikian juga ya, tidak seperti manusia itu harus punya kualitas yang terbaik gitu ya. Nah, tadi sudah kita singgung bahwa masalah utama yang saat ini kita hadapi, terutama pada bulan-bulan Februari dan Maret ya, ini kalau didasarkan atas perkiraan BMKG itu kuantitasnya banyak banget ya, bahkan di mana-mana terjadi banjir gitu. Nah, di dalam mempelajari kualitas air itu bukan hanya kuantitasnya yang kita butuhkan, tapi juga kualitas ya. Yang dalam hal ini ternyata
di sekitar kita sumber air itu makin lama kualitasnya makin menurun gitu ya. Kenapa? Satu adalah tekanan penduduk gitu ya, penggunaannya banyak, jumlahnya banyak penduduknya yang masing-masing menggunakan air dan memproduksi limbah, dan limbahnya juga dibuang di sekitar kita. Jadi populasinya banyak, sedangkan di sisi yang lain sumber air itu kuantitasnya relatif tetap, sehingga seolah-olah kualitas itu makin lama makin menurun gitu ya. Namun demikian ya alhamdulillah, ada, jadi manusia berpikir kalau kualitas air menurun, ada teknologi untuk melakukan pembersihan gitu ya. Jadi meningkatkan kualitas yang tadinya buruk menjadi lebih baik. Nah, ini didorong oleh teknologi sekarang ini ya, diuntungkan oleh itu. Nah, kenapa makin menurun? Selain dari populasi adalah kegiatan industri gitu ya, domestik ya, tadi yang kita sudah singgung, domestik itu dari kita semua, dari industri itu yang paling banyak, kemudian pertanian dan jasa. Dan penurunan kualitas ini ternyata juga akan menimbulkan gangguan kesehatan, tadi kita sudah singgung ya, kerusakan sumber air dan krisis air terutama adalah kualitasnya gitu ya. Jadi kemudian kualitas air itu pada setiap wilayah, juga pada masing-masing wilayah mempunyai kualitas yang berbeda-beda. Misalnya saja di Jawa Tengah itu daerah Solo, daerah Intermountain Basin itu mempunyai sumber yang banyak, kualitasnya baik ya, karena di antara zona vulkanik gitu ya, sumbernya cukup baik, mineralnya mineral yang terkandung di dalam air juga cukup banyak, variasinya banyak, konsentrasinya juga mencukupi. Tetapi kalau kita ke selatan sedikit, daerah Wonogiri, Wonosari itu daerah Kars. Nah, ini sudah berbeda lagi gitu ya. Kemudian daerah Kalimantan juga sudah berbeda. Nah, itu pada setiap penggunaan berbeda, setiap wilayah mempunyai kualitas yang berbeda tergantung dari geologi ya yang ditempati oleh air itu sendiri. Kemudian kebutuhan untuk manusia, industri, domestik, pertanian dan jasa itu juga mempunyai karakter kualitas yang berbeda-beda gitu ya. Nah, itu ya. Kenapa ini kualitas air dimasukkan di dalam kurikulum kita. Nah, yang di bawah ini adalah beberapa peraturan mengenai sumber daya air ya, yang mengatur tentang ini, yaitu Undang-Undang Nomor 17 2019 tentang sumber daya air. Kemudian Permen Lingkungan Hidup Nomor 1 tahun 2010 tentang tata laksana pengendalian pencemaran air. Kemudian Nomor 20 tahun 90 tentang pengendalian pencemaran air. Kemudian keputusan Menek KLH nomor 51 tentang baku mutu limbah cair bagi kegiatan industri dan program-program penataan lingkungan yang terkait dengan sumber daya air. Ada program penilaian peringkat kinerja perusahaan, Prokasi, program kali bersih, AMDAL ya, Pantai Lestari dan program Langit Biru. Dan ada banyak lagi beberapa peraturan yang mengatur sumber daya air. Nah, klasifikasi dan kriteria mutu air berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001. Jadi ini yang pertama adalah kelas 1 atau ada yang mengatakan kelas A. Ini adalah air yang diperuntukkan bagi air baku, air minum ya, dan untuk peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut. Jadi ini untuk baku mutu air minum ya, nomor 1 itu yang terbaik. Yang kelas 2 adalah prasarana rekreasi,
budidaya ikan, air tawar, peternakan, untuk pertanaman, untuk persyaratan mutu air yang sama dengan kegiatan yang tadi kita sebut, itu yang nomor 2. Kemudian yang nomor 3, kelas 3 diperuntukkan untuk budidaya ikan air tawar, peternakan, pengairan tanaman, dan peruntukan lain, gitu ya. Kemudian kelas 4, peruntukan digunakan untuk mengairi tanaman dan peruntukan lain yang persyaratan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut, gitu ya. Itu klasifikasi, nanti bisa dicek di nomor 82 PP RI nomor 82 tahun 2001 ya. Kenapa kita perlu memantau kualitas air ya? Ya, tadi itu ya. Yang pertama adalah mendeteksi, mengukur pengaruh yang ditimbulkan oleh sumber pencemar terhadap kualitas lingkungan. Contohnya tadi misalnya dari rumah tangga, atau dari industri, atau dari jasa. Jasa itu bisa dari rumah sakit, bisa dari konsentrasi perkantoran dan lain sebagainya, gitu ya. Kemudian mengetahui kualitas air lingkungan setelah pencemar tersebut dihilangkan ya, mengetahui kualitas lingkungan setelah pencemar tersebut dihilangkan. Jadi mendeteksi, mengukur ya yang ditimbulkan, dan mengetahui kualitas lingkungan setelah pencemar tersebut dihilangkan. Jadi lingkungan itu berubah apa tidak. Kemudian mengetahui hubungan sebab akibat antara variabel ekologi perairan dengan sifat-sifat air. Ekologi perairan itu banyak ya. Misalnya ekologi perairan itu kan air, ada hubungan antara kegiatan manusia atau makhluk hidup dengan lingkungannya. Bisa sekelompok populasi manusia dengan air. Ya, ini banyak sekali tadi kita sudah nyebutkan. Atau peternakan, ini juga bisa mempengaruhi kualitas air ya, baik air permukaan maupun air tanah, gitu ya. Industri bahkan sampai ke air hujan, gitu ya, dengan sifat-sifat air. Peternakan, kemudian persawahan, gitu ya, irigasi itu juga mempengaruhi karena dari pupuk, kemudian insektisida, gitu, itu akan mempengaruhi ya sumber air. Untuk mengetahui gambaran kualitas air pada suatu tempat, tadi mungkin sudah kita singgung ya, pemantauan kualitas air. Gambaran kualitas air pada suatu tempat tertentu, gitu ya, misalnya lingkungan industri, lingkungan perumahan, atau alamiah tadi kars, gitu ya, atau daerah vulkanik seperti apa, daerah rawa seperti apa, gitu ya. Nah, kemudian faktor alam dan lingkungan yang mempengaruhi karakteristik kualitas sumber air. Yang pertama adalah kondisi geologi, iklim, kondisi vegetasi, biochemical factor, kemudian waktu kontak. Jadi waktu kontak itu artinya lamanya sumber air, baik air permukaan maupun air tanah atau air hujan kontak dengan lingkungannya. Jadi ya, semakin lama kontak berarti mineral atau gas yang ada di sekitar sumber air itu yang terlarut akan semakin banyak. Nah, yang keenam adalah kegiatan manusia. Nah, ini kegiatan manusia ini yang sangat variatif dan mempunyai pengaruh yang paling besar di antara parameter-parameter yang tadi sudah saya sebutkan sebelumnya. 5 parameter yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Nah, kita sekarang akan berbicara mengenai pengantar ya, bahwa kenapa kita perlu mempelajari kualitas air ya? Karena apa?
baik buruknya kondisi sumber air, terutama kualitas sumber air, itu adalah sebagai dasar pengelolaannya gitu ya. Kalau sumber air itu sudah kualitasnya sudah baik, berarti apa, harus dipertahankan. Tetapi kalau kita mendapatkan bahwa sumber air itu tadi ya, sumber air itu kan ada air hujan, air permukaan, air tanah, kondisinya sudah berbeda, berarti ini harus segera dikelola gitu ya. Kondisi sumber air ini harus dikelola. Contohnya banyak ya, misalnya kalau air permukaan itu jelas ya, Anda bisa mengetahui bahwa kita itu kadang-kadang membuang apapun dari kegiatan domestik, buangnya ke sungai. Nah ini akan merubah sumber air permukaan tadi, sumber air sungai gitu. Kalau mungkin zaman kita dulu waktu kecil main di sungai itu tidak masalah gitu ya, tidak takut kalau nanti kita kulitnya gatal-gatal. Tapi sekarang ini kita akan takut kalau nanti kulitnya gatal gimana. Nah ini adalah sebagai dasar pengelolaan sumber daya air gitu. Demikian juga air hujan. Kalau air hujan yang turun di sekitar industri itu akan berbeda dengan sumber air yang turun di daerah pegunungan. Maka kalau kita refresh ke daerah pegunungan, terjadi hujan, itu enggak masalah. Maksudnya itu adalah sumber airnya adalah sumber air hujan yang masih fresh, masih bagus kualitasnya. Tetapi kalau di daerah perkotaan, daerah sekitar industri, sudah air hujannya berbau, kemudian kualitasnya sudah tidak baik. Nah inilah sebagai dasar pengelolaan sumber daya air ya. Jadi pengantarnya adalah itu, dasarnya adalah itu. Oleh karenanya kualitas air ini adalah merupakan kondisi kualitatif yang nantinya dikategorikan dari parameter apa? Anorganik. Anorganik itu misalnya kandungan besinya gitu ya. Kemudian kandungan Fe itu besi ya. Fe-nya, kalsiumnya gitu ya. Natriumnya itu ya. Anorganiknya, bahan-bahan anorganik. Atau organik. Organik itu biasanya hasil dari ekskresi makhluk hidup gitu ya. Organik makhluk hidup itu bisa tumbuhan, misalnya daun yang membusuk itu nanti akan menghasilkan bahan organik yang kemudian akan kontak dengan air gitu ya. Kemudian fisik itu yang bisa dilihat, bisa kita rasakan ya dengan indera kita. Misalnya warnanya kok kotor ya, nah ini fisik. Kok berbau ya, ini fisik. Kemudian biologik itu adalah biasanya berkaitan dengan bakteri gitu ya. Berkaitan dengan bakteri gitu. Berkaitan dengan bakteri. Kemudian radioaktif itu nanti ini sebetulnya adalah bagian dari anorganik, tetapi unsur kimianya bersifat radioaktif. Nah, nanti ada ya, terutama adalah dari industri-industri yang besar yang berkaitan dengan bahan kimia, itu ada nanti residu radioaktif ya. Nah, kemudian yang sekarang ini, yang tadi bahwa sumber air itu sebagai pengelolaan, yang kedua adalah kualitas hidup. Jadi kita sekarang ini menginginkan tuntutan derajat kualitas lingkungan perairan yang semakin baik yang kita inginkan, bukan seadanya gitu ya. Kita tuntutannya adalah semakin baik yang kita inginkan. Jadi misalnya kenapa kita sekarang kecenderungannya tidak menggunakan air sumur ya gitu ya, karena
kita sekarang menggunakan AMDK karena tuntutan kita adalah bahwa setiap kita mengkonsumsi air itu kita membutuhkan kualitas yang baik. Nah, kalau kita membeli dengan AMDK itu pasti sudah terukur. Tetapi kalau air sumur, nah kita apalagi di daerah perkotaan itu sudah terkontaminasi dengan macam-macam, terutama yang membuang limbah ke dalam tanah. Nah, kita nggak mau lagi seperti itu. Maka yang terbaik kalau terpelihara itu adalah dengan membeli AMDK yang sekarang ini sudah akses untuk mendapatkan sudah mudah gitu ya. Jadi kebutuhan lingkungan tuntutan derajat kehidupan kita itu semakin tinggi. Kemudian penggunaan air, nah, itu tadi ya sudah kita sampaikan, itu masing-masing penggunaan mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Nah, dan yang penting lagi bahwa kualitas air di suatu wilayah itu tidak selalu tetap itu ya, walaupun secara alami misalnya daerah vulkanik itu bagus, tetapi suatu saat menjadi jelek karena apa? Ada kegiatan manusia yang bervariasi tadi ya. Kadang dalam kondisi baik, tetapi suatu saat akan berubah menjadi buruk. Ya sumber air tanah, ya sumber air permukaan, ya sumber air hujan ya. Ini berbeda-beda. Nah, sekarang kita bicarakan mengenai di mana sih posisi gitu ya kualitas air di antara ilmu-ilmu hidrologi. Ini saya ambil dari batasan dari Lindsley ya, Applied Hydrology. Ini sumbernya dari Applied Hydrology. Jadi di sini dikatakan bahwa hydrology is the brain of the physical geography gitu ya. Jadi ini adalah bagian dari geografi fisik yang menekankan pada air yang ada di bumi, terutama yang berkaitan dengan apa? Kualitas ya, reference to properties, fenomenanya dan distribusinya. Jadi sebetulnya ini bagian dari geografi yang membicarakan mengenai air yang ada di bumi, terutama berkaitan dengan kualitas, fenomenanya dan distribusi. Nah, ini bagiannya adalah properties gitu ya. It's that specially of occurrence of the water on the earth, di dunia ya, air yang ada di dunia, sumber air yang ada di dunia, deskripsinya dan hubungan antara air dengan kehidupan di bumi gitu ya. Nah, ini. Jadi di sini ada walaupun hidrologi itu bagian dari geografi fisik yang di dalamnya itu sebagian membicarakan mengenai properties ya, selain fenomena dan distribusi. Nah, kedudukannya di dalam kualitas air di antara ilmu hidrologi dan lingkungan itu seperti ini. Gitu ya. Ini ada lingkup geohidrologi itu bicara mengenai sumber air tanah gitu ya. Hidrometeorologi sumber air hujan, potamologi sumber air permukaan, ekologi interaksi antara sumber air dengan makhluk hidup atau dengan lingkungan fisiknya. Nah, tadi mungkin sudah ada ya, misalnya potamologi tentang sumber air permukaan, ada sungai, ada danau, itu mempunyai kualitas yang berbeda-beda. Bicara lagi mengenai kualitas. Hidrometeorologi, air hujan, ya sumber air hujan di daerah pegunungan, di daerah perkotaan, di daerah desa mempunyai kualitas yang berbeda. Geohidrologi, air tanah, gitu ya, itu berbeda. Mungkin tadi sudah kita singgung, misalnya sumber air tanah di daerah vulkan, di daerah Kars, di daerah rawa gitu mempunyai sumber air tanah yang berbeda. Kemudian lingkungan juga berpengaruh ya terhadap kualitas sumber airnya. Nah, saya pikir pengantar saya sampai di sini dulu ya.
Semoga Anda bisa memahami apa yang saya sampaikan, dan saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.